Di waktu maghrib gue iseng foto-foto. Setelah foto-foto, tapi kok pas gue zoom kayak ada yang beda. Kenapa? Ternyata di salah satu foto dari total 11 foto yang gue ambil, foto yang terakhir itu ada sosok kuntilanak yang diceritain sama Mami Pel itu. Jadi kita datang berempat, gue sama teman-teman gue ada berempat, dan di rumah itu kebetulan ada 4 kamar. Kebagian jatah kamar satu-satu. Di kamar yang gue pilih itu adalah tempat yang paling serem. Si Mami Pel tuh bilang di dalam kamar itu tuh sosoknya kuntilanak dan sudah beranak pinak. Punya anak gitu? Iya. Nah jadi akhirnya gue masuklah ke dalam kan. Pas dia nyampe di jendela itu, Brew, ada orang di dalam. Nah, gue juga ngeliat. Jadi bapak-bapak tuh sekelibet gitu lewat. Bapak men. Akhirnya kita masuk lah. Jadi pintu masuknya dari mana? Kayaknya dari sebelah sana sih. Kenapa? Serius. Ini barusan. Bentar, ini temen kandang loh sebenarnya. Astaga. Serius deh. Bisa. Halo pasukan Lentera Malam, mungkin teman-teman yang sering nonton Lentera Malam itu pasti tahu lah narasumber kita kali ini yang dimana sering muncul ketika kita melakukan penelusuran. Ya, dan hari ini dia mau menceritakan tentang kisah penelusurannya ke rumah salah satu artis Indonesia yang bisa dibilang sudah terbengkalai rumahnya. Dan pasukan Lentera Malam udah pasti tahu ya siapa orangnya, siapa lagi kalau bukan Bang Brew. Bang Brew, apa kabar Bang Brew? Baik, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Beberapa bulan yang lalu ya kita penelusuran terakhir ke rumah kuntilanak Bandung. Iya. Baru 2 bulan ya? 2 bulanan ya? 2 bulanan. Iya ya, sekitar segitulah ya. Dan kali ini gue pengen tahu nih, katanya lu pernah ke rumah salah satu artis, bahkan penelusuran di sana. Dan juga sempat viral juga. Rumahnya itu udah terbengkalai. Bener? Iya, bener Bang. Kemana itu? Itu lokasi di Bogor. Bogor itu? Bogor. Oke, tempatnya Bogor. Rumahnya Mami Ipel. Iya. Sebenarnya pas datang sana sih sebenarnya kayak sangat menyayangkan ya. Karena rumah sebagus itu dan seluas itu harus terbengkalai. Gede? Wah, gede banget. Gede banget? Gede banget. Oke. Ini bahkan saking beraninya Bang Brew lah ya. Itu pernah sampai nginep di sana dan juga banyak gangguan. Enggak cuma nginep malah. Gue main jelangkung. Main jelangkung? Iya. Oke. Jelangkungnya bukan pakai boneka kayak umumnya ya. Pakai boneka voodoo. Waduh. Yang mana boneka voodoo itu sendiri, kata Mami Ipelnya ada isinya. Langsung dari tempat itu? Dari tempat itu. Bonekanya? Bonekanya. Wow. Apa yang terjadi di sana? Wah, banyak banget gangguan. Banyak Banget. Ya, selain banyak gangguan, bahkan gue dapet foto. Jadi gue foto-foto random. Ada 12 foto dan ada satu foto yang kita semua baru ngeh kalau di zoom ternyata ada wajah kuntilanak. Penampakan? Dapat? Boleh lihat ya? Ini. Iya anjir beneran. Awalnya ini siapa yang ngeh dulu? Jadi kita ngeh tuh pas udah jalan keluar. Sosok ini nanti lo ceritain? Gue ceritain. Oke. Jadi kita foto dulu, abis foto ada bunyi dari dalam kayak barang pecah, kita lari, begitu lari baru kita buka-buka handphone, ternyata ada foto itu. Ini ya. Waduh. Oke nih. Kayaknya sih nggak pas kalau gue udah kesini lo nggak datang ke lokasi. Ya kan? Udah deh. Ini biasa nih Bang Brew nih kalau diundang ke sini pasti ngajakin ke suatu tempat nih. Lo ada challenge gak ke penonton nih? Berapa ribu komen gitu? Dapat 2.000 komen kali ya? 2.000 komen? Iya. Kita gas ke sana? Kita gas, Oke, 2.000 komen. Ini udah 2.000 komen mah. Udah pasti. pasti ini ya gak apa-apa. Ya udah, jangan lupa ya ramein komen kalau misalkan gua sama Bang Brew itu ke sana lagi ke rumahnya Mami Ipel. Ya, dan mudah-mudahan diizinin ya. Amin. Ya udah, untuk teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Habis itu juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini guys.
Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Breo, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya tuh gue dapet info. Jadi gue ke Bogor dulu. Rencana tuh nggak kepikiran kalau itu ada rumah Mami Ipel. Jadi ada teman gue datang duluan ke sana, dia ngonten tanpa dia tahu. Jadi temen gue ini orang Makassar. Dia datang situ loh, Kak, ngonten segala macem tanpa dia tahu pemilik rumah itu siapa. Iya, iya. Pas udah mau tayang, ada satu temen gue yang lah ini mah rumahnya Mami Ipel katanya. Akhirnya gue diajak nih, Bro, sini datang ke Bogor. Akhirnya gue datang lah ke sana. Pas gue datang sempet searching dulu siapa aja yang pernah datang ke situ. Iya, iya. Ternyata pernah masuk TV. Oke. Waktu masih aktif, gue lihat reviewnya itu bener-bener serem. Tanda kutip ya, rumah masih aktif. Mami Ipel tuh udah cerita kalau rumahnya tuh banyak penunggunya. Ada kuntilanak, ada tuyul, genderuwo, berbagai hantu banyak lah. Yang gue lihat di video tersebut. Iya, belum ada waktu. Bukannya nggak dikurus, belum ada waktu, tapi nanti juga pasti diurusin. Tapi sayang lah, jangan sampai catat-catatnya hilang. Bersihin untuk beres-beres, iya. Kalau setan hantu-hantu jangan lah, biarin aja di situ. Kasihan mereka nggak punya rumah, gitu kan? Di mana-mana di alam-alamnya nggak diterima. Udah kasihlah di situ dulu. Akhirnya penasaran dong. Lalu gue coba minta tolong ke Ki Pranalewu. Ki, kenal nggak sama Mami Ipel? Oh iya kenal, bla 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 bla. Dikasih lah kontaknya. Kita telepon lah Mami Ipel, minta izin. Nah ini mumpung sekalian kita lagi telepon sama tuan rumahnya, kita minta izin ya Mi, kita bermalam sampai nanti pagi. Karena pengen ngerasain sih tidur tiba-tiba di samping ada AP gitu ya kan. Ya kan, entah mungkin dari kita tiba-tiba ada yang pindah ya kan. Mau ngerasain. Kalau nggak salah, kalau dulu tuh diseret. Pernah diseret? Diseret dari kamar tuh diseret keluar. Oh. Orang kerja gue dulu kan seringnya di situ. Lalu diizinin lah singkat cerita sama Mipel. Nah jadi pas pertama kali gue sampai, gue nggak langsung masuk Bang. Jadi sempet nyari informasi dulu lah tentang rumah tersebut. Karena kan biar pertama sih nggak diteriakin orang maling kan. Lalu pas datang jalan ngelihat ada beberapa warga lah lagi ngumpul gitu. Lalu gue shoot pakai kamera, gue tanya, ini rumah yang di ujung itu beneran angker? Dengan kompaknya itu warga pada bilang, wah itu memang serem, angker itu mah. Terus gue masuk, wah terus jadi gue kayak sebelum datang udah dikasih tahu, ini serem, ini angker. Ini warga loh yang tiap hari dia ngeliat. Itu gue datang pertama kali ke rumahnya sekitar jam 5.15 sore, mendekati maghrib. Lalu begitu datang, ya jujur selain hantu kita semua takut sama ular. Karena alang-alangnya udah segini. Jadi kayak kita tenggelam sama rumput. Jadi memang harus berhati-hati jalannya cuy. Tinggi banget ini. Semak-semak ya. Dari momen pastinya banyak hal-hal yang kita nggak tahu di dalam ini kayak apa. Waduh, gimana tuh kalau kita ke sana ya? Aman ya, aman. Oke, lanjut. Aman. Kita masuk lewat samping. Akhirnya ketemulah rumahnya. Setelah ketemu rumahnya ternyata jalan utamanya tuh ada di ujung. Yang bagus. Kita salah jalan waktu itu. Harusnya nggak lewat yang segini. Harusnya bisa lewat depan. Nah jadi akhirnya gue masuklah ke dalam kan. Nah sebelum masuk itu jadi kan kita tuh jalan berempat. Posisi yang di depan itu seinget gue ada si Adipati. Nah dia di jalan di depan, lalu dia teriak duluan nih. Pas dia nyampe di jendela itu, Bro, ada orang di dalam. Nah, gue mikirnya kreator lain, takutnya kan ganggu ya. Iya. Akhirnya kita lihat, gue juga ngeliat. Jadi bapak-bapak tuh sekelibet gitu lewat. Bapak-bapak men. Akhirnya kita masuk lah. Nyari tahu maksudnya ini kreator kah, warga kah atau siapa.
Ternyata nggak ada orang. Pas kita buka pintunya, lah nggak ada orang. Nggak ada saksi. Kayaknya dari sebelah sana sih. Kenapa? Serius. Ini barusan. Bentar, ini tembus pandang loh sebenarnya. Astaga. Wah, nggak kelihatan lagi. Ada suara apa? Nggak ada yang lewat gitu. Ah, serius. Serius. Serius deh. Bisa buka. Dan satu-satunya pintu keluar masuk itu ya yang kita masuk itu. Iya. Jadi kalaupun dia orang lalu keluar harusnya papasan sama kita. Betul. Kalaupun maling ngumpet harusnya ketemu karena kita muter. Jadi satu orang jaga pintu, yang lain muter dan nggak ada orang sama sekali. Nah kita pun langsung make sure kan, kalau misalkan di hari ini nih emang kita doang karena kita nggak mau pas lagi nginep tiba-tiba ada kreator lain. Keganggu dong takutnya kita lagi nginep tiba-tiba ada yang datang. Makanya kita mastiin kita minta izin dan di hari ini cuman kita yang ngonten. Masih awal tuh ya. Masih awal. Oke, lanjut. Gitu. Singkat cerita kita masuk ke dalam rumahnya, tapi ada dua bangunan. Ada dua bangunan villa. Oke. Jadi kita masuk ke rumah yang pertama dulu nih, yang bener-bener menurut kita paling serem dari bentuk. Karena bentuknya bangunan Belanda. Oke, teman-teman, sekarang ini kita udah ready mau masuk. Kita akan masuk sekaligus secara bersamaan. Ya, oke. Bismillah. Explore di setiap masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dan pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mau kita kan kalau rumah ini itu benar-benar berhantu ya. Jadi kalian harus lihat ini, di sini ada foto dari Mami Ipel. Tuh di atas ada foto Mami Ipel. Dan di sini juga ada foto-fotonya Mami Ipel ya teman-teman. Ini foto Mami Ipel dan juga Yuni Sarah. Oh, luasnya Wah itu udah hektaran sih. hektaran. Udah hektaran sih. Bahkan sempat konfirmasi ke Mami Ipel, totalnya ada hampir 10 atau 11 hektar gitu. Sampai ke ujung-ujung. Kayak Ancol ya. Akhirnya kita dapat izin intinya, lalu kita survei, nggak langsung konten awalnya. Karena kan kita niatnya mau bermalam. Jadi kita datang berempat, gue sama teman-teman gue udah berempat, dan di rumah itu kebetulan ada 4 kamar. Kebagian jatah kamar satu-satu. Sebelum kita bikin konten, kita survei dulu nih. Mau kamar yang mana kita buat konten. Akhirnya gue pilih dapet kamar yang ada keset macan. Nah, ternyata pas setelah gue milih, gue nonton ulang yang si Mami Ipel waktu rumahnya masih aktif, ternyata dia cerita di kamar yang gue pilih itu adalah tempat yang paling serem. Jadi gue kayak, wah gue salah pilih kamar. Kalau mati, cuman ya udahlah udah terlanjur pilih. Pas gue nonton, si Mami Ipel tuh bilang di dalam kamar itu tuh sosoknya kuntilanak dan sudah beranak pinak. Punya anak ini. Iya. Sudah beranak pinak di rumah tersebut. Dan Mami Ipel sendiri bilang nggak bakal bisa diusir katanya. Jadi ya udahlah, akhirnya dengan segala trigger yang kita dapet, gue tetap maksain diri lah. Akhirnya kita coba nginep dan di waktu maghrib gue iseng foto-foto karena gue pengen buat thumbnail niatnya kan. Setelah foto-foto, tapi kok pas gue zoom kayak ada yang beda. Kenapa? Ternyata di salah satu foto dari total 11 foto yang gue ambil, foto yang terakhir itu ada sosok kuntilanak yang diceritain sama Mami Ipel itu. Yang tadi bukan? Yang tadi. Yang tadi, oke. Jadi gue dapet foto itu sebelum gue nginep sebenarnya. Jadi gue lihat, gue zoom, lu bayangin ya, lu mau nginep di satu tempat, tapi lu udah tahu di dalam itu ada apa. Iya. Jadi antara merinding dong gue. Jadi antara gue berani nggak berani, tapi gue harus nginep di situ. Akhirnya begitu maghrib, setelah gue ambil foto, itu ada bunyi. Barang jatuh, pecah. Dan kita semua lari. Jadi pas kita lari, cuma kita pikir-pikir, lah kan kita konten horor. Kenapa harus lari ya?
Gak apa-apa juga, kan gue juga begitu. Iya sih. Akhirnya setelah kita lari, jadi pilihannya antara dua. Sebenarnya kita udah masuk situ udah nggak mau keluar lagi. Pertama akses jalannya yang susah. Kedua kita udah nyetok, udah sedia nih barang. Kayak Indomie, makan-makanan lah, kayak rokok semua udah stok. Karena kita nggak mau keluar masuk, mengingat jalurnya ya segini. Jadi gue nggak mau resiko ketemu ular malam-malam. Lalu pas dengar suara itu kan ya manusiawi ya, refleks kita semua lari. Lo tau nggak, kita lari itu udah setengah jalan udah segini, alang-alang kita balik lagi. Mendingan ketemu hantu ketimbang kita digigit ular. Astagfirullahaladzim. Bentar. Akhirnya dengan rasa ketakutan itu kita balik lagi lah ke rumah itu. Dan off the camera semua benar-benar ketakutan sih. Begitu nyala aja kita pura-pura berani semua. Kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa. Tapi padahal pas off the camera kita berempat ya merinding semuanya. Nggak ada satupun tanpa kecuali merinding semua. Yang gue bener-bener aneh itu jadi ada satu wayang. Pertama kali gue datang sebelum lari, posisi wayangnya itu seinget gue ada di, pokoknya beda posisi lah. Gue lupa antara pertama gue datang itu ada di pintu atau ada di lemari, tapi pertama gue datang sama setelah gue lari itu beda posisi. Pas gue masuk lagi, ini wayang tadi nggak di sini. Sebelum bunyi itu nggak di sini posisi wayang. Oh, pas gue masuk wayang itu ada di depan pintu. Pas gue masuk lagi setelah lari, wayang itu ada di atas meja. Persis di samping foto penampakan yang ada perempuan tadi. Terus kita semua kayak meyakinkan diri ya. Lu inget nggak tadi posisi wayang ini di mana? Dan nggak cuma satu, hampir semua berempat kita sepakat kalau wayang tadi ada di depan pintu. Pindah ke lemari, ke meja bupet itu yang ada foto penampakan tadi. Gue nggak tahu ya, di antara kita gue doang atau kalian juga ngerasain pertama kali masuk, kalian ada nggak sih tertarik sama salah satu barang di sini? Kayak gue begitu masuk, mata gue langsung tertuju sama wayangan di sebelah sini. Aku juga sama nggak sih? Ini. Nah akhirnya maghrib kan. Nah maghrib ini semua off the camera ya pada layaknya maghrib lah. Dimana pergantian waktu itu kan kata orang sendakala tuh serem ya. Jadi udah mah dapat trigger foto, lalu azan maghrib, suasana juga udah mulai beda banget. Itu tiba-tiba yang tadinya nggak ada angin tuh yang kayak lewat. Waduh, ini gue bilang yakin kita nginep di sini. Itu sampai berkali-kali gue berempat. Ini yakin kita mau nginep. Gue bilang nggak ada konten yang sebanding sama nyawa loh. Maksudnya ya apapun bisa terjadi kan. Betul. Dimana kalau kita kenapa-napa nggak ada yang bisa bantu. Karena jalurnya emang parah bang. Segini rumput. Orang juga mau nolongin males kan. Bener. Akhirnya di malam hari itu kita putuskan ya udah mau nggak mau lah kita nginep. Mendingan ketemu setan ketimbang kita gigit ular malam-malam. Akhirnya kita paksain lah nginep. Ya cuman gue niatnya konten biasa-biasa aja, explore segala macem. Nah jam 11 malam, gue kan inget ya. Jadi sebelum kita mulai konten, Mami Pel tuh bilang di dalam tuh tolong bakarin dupa bro katanya. Ya lu tahu sendiri kita bakar dupa di tempat kayak begitu, mungkin undang ya kan. Akhirnya kita bakar dupa. Lalu kita tunggu interaksi apa yang bakal kita terima. Kita tunggu ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sampai akhirnya di jam 12 malam kalau nggak salah. Tiba-tiba temen gue dari ujung lari, cek. Mungkin lo kenal juga lah. Rambutnya gondrong, saya dipati. Ini orang agak-agak gimana nih orang bawa boneka voodoo, bilang bro kita main jelangkung. Dapat dari mana tadi? Ada di situ, jadi dia nemu boneka voodoo. Dan boneka voodoo ini sebelum kita masuk emang udah diceritain sama Mami Pel. Ada 2 boneka di dalam sana katanya. Dan yang satu hilang lalu pernah balik lagi sendiri. Jadi pas kita datang ada boneka voodoo di dalam sana. Lalu si Adipati ngide buat main jelangkung. Boneka voodoo-nya Mami kita buat jelangkung di sini.
Gue nggak berani kalau main jelangkung bang. Itu sangat bahaya banget. Di. Woi. Astagfirullah. Sebelum kita main jelangkung aja gue udah tahu nih boneka ini, si boneka voodoo ini kan ada 2 sepasang. Iya. Yang laki-lakinya nih kalau malam suka hilang. Paginya tuh tiba-tiba ada. Ini menurut Mami Ipel ya. Nah pas kita mau main jelangkung pakai boneka voodoo, si boy ini sebenarnya udah nolak. Dia udah nggak mau. Jadi bahkan dia ngancem, kalau lu mau main aja dah, gue balik kata dia. Ya kan kita nggak bisa ya, maksudnya kalau si boy balik sendirian malah bahaya. Di, mas ngomong deh sama si Adipati deh, ini si Boy, ini si Boy tuh merinding dia. Gue udah gemeteran nih, sebelum main aja gue udah gemeteran. Di, enggak ini pasti. Maksain, mending gue balik aja, gue balik. Kalaupun kita maksain juga, boy posisinya udah takut banget. Ya akhirnya kita sempat debat lah itu. Pertama gue sama Mas Adipati gue bilang, ini nggak bisa kayak gini, lu nggak bisa maksa orang nih. Orang ini si boy ini udah takut banget. Kalau kenapa-napa gimana? Udahlah cemen kali bla bla bla, si Adipati kayak gitu. Ya kan? Akhirnya ya kalau gue mah santai maksudnya. Si boy ini gimana nih? Akhirnya dengan rasa berat hati si boy ya mau nggak mau ikutan akhirnya. Padahal dia main jelangkung itu posisinya udah bener-bener ketakutan deh. Sebelum main jelangkung aja udah bener-bener takut dia. Akhirnya ya sampailah dia kesurupan. Kesurupan dia. Boy. Kontrol Boy. Istighfar Boy. Ingat Boy. Istighfar kameranya Mas. Tangan gemetaran. Kameranya Mas, kameranya. Kameranya pegang Mas. Kasih minum. Istighfar. Kameranya pegang Mas. Istighfar. Istighfar Boy. Bilangin istighfar Mas. Istighfar, Boy. Kita berempat nggak ada yang bisa baca doa men. Akhirnya kita puter murotal dari handphone. Saking kita udah panik banget kan. Mau nggak mau lah intinya, yang penting teman kita selamat lah. Akhirnya si boy ini kesurupan dan banyak banget barang-barang jatuh, lalu suara-suara. Nah setelah itu sempet kamera tuh tiba-tiba mati semua. Kamera gue mati, kamera si Adipati mati, Eko mati, termasuk boy pun. Kita heran semua sih kayak, kok tiba-tiba mati padahal baterai kita full semua. Sampai akhirnya di momen itu si boy ini nih kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Oke, saat boy ini kesurupan, apa yang dia lakuin atau biasanya kan ada perkataan gitu? Dia sempet kedengeran sama temen gua, dia cuman bilang nggak mau diganggu, itu doang sih. Dia bilang nggak mau diganggu, nggak apa-apa kesini tapi jangan ganggu. Itu yang diomongin. Dan ngomongnya pun bukan ke gua, bukan ke teman gue yang satu lagi, tapi ngomongnya ke orang yang ngide pertama kali untuk main jelangkung. Ke Adipati. Dan itu ngomongnya setelah semua mati, kamera semua udah mati, itu diomong bener-bener. Dan dia kesurupan lagi. Kita udah selesai ngonten, kita kesurupan lagi si boy. Dan kesurupan cuman terakhir ngomong itu, dia nggak mau diganggu. Intinya itu sih. Lalu ya udahlah, akhirnya kita buat coba istirahat karena udah capek banget ya kan badan. Di tengah-tengah istirahat itu tuh hampir semuanya ngelihat ada sosok yang berdiri di depan pintu, kan ada jendela ya. Jadi kalau jendela itu ada orang berdiri itu kelihatan. Tiba-tiba kita ngeliat itu siapa? Kita mikirnya warga kan. Kita sempat keluar lalu kita lihat dan nggak ada siapa-siapa. Kayak wanita, kayak perempuan. Kayak gitu aja, nggak ada spesifik apa? Nggak ada, cuman rambut yang jelas panjang sih. Pas kita lihat, jangan-jangan anaknya penjaga. Cuman ya nggak mungkin lah. Akhirnya udah kita semua tidur sampai besok pagi. Nah di besok paginya itu kita baru sadar. Jadi kita udah semua rangkaian udah kita lewatin. Besoknya kita ketemu kan sama si penjaga. Nah sama penjaga ini tapi bukan yang kita lihat pertama kali. Jadi ada perempuan mungkin umur 37-38. Kita sempat ngobrol kemarin pas masuk ada si Abah.
Kita minta izin sama Abah katanya. Hah? Abah siapa kata dia? Abah yang di dalam yang jaga. Nggak ada yang jaga. Yang jaga mah saya yang megang kuncinya. Hah? Ada juga bapak-bapak abah saya katanya. Oh iya mungkin abahnya teteh kali. Bang, abah saya mah udah meninggal dari lama. Nah. Tapi abahnya dulu jaga rumah itu juga. Iya, menjaga rumah Iya, itu. iya. Terus kita semua, hah? Ini beneran? Sampai sumpah-sumpah si mbaknya. Sumpah. Bapak saya mah udah meninggal udah lama katanya. Wah, kita langsung, wih untung udah selesai gitu ya. Cuman nggak nyampe situ sih Bang. Jadi walaupun kita udah ngerasain berbagai ketakutan, besoknya kita coba lagi datang. Karena kan itu ada 2 rumah. Iya, oke. Terus? Ada 2 rumah kan. Jadi kita udah coba ngonten ke yang satu rumah. Kita coba lagi ke yang bangunan satu lagi. Kan kurang pas nih kalau cuma satu. Jadi kita coba satu lagi. Terlalu ada. Jadi kita coba lagi ke yang kedua. Dan yang kedua ini lumayan serem juga sih menurut gue. Nah jadi setelah besoknya, ini kita kasih jeda dulu sehari Bang. Karena kita tuh yang bener-bener kayak udah ketakutan banget kan. Akhirnya cabut dari rumah Mami Pel, kita ke Sukabumi dulu nih. Niatnya mau healing lah kita, semalaman itu mau healing. Kita nginep lah di salah satu hotel di Sukabumi. Cukup terkenal hotelnya. Ternyata pas kita nginep, atasnya itu terbengkalai. Oke. Jadi bukan healing yang kita dapet, uji nyali lagi, cuma beda tempat doang. Oke. Padahal kita sengaja mau menghindari Mama Mipel supaya besok kita tuh berani lagi datang. Ternyata kita dikasih tempat yang serem lagi. Oke. Cuman ya udahlah, udah bayar kita ya kan. Udah akhirnya kita nginep segala macam. Besokannya berarti besok lusanya kita datang lagi lah ke bangunan yang satu lagi. Itu nggak beda jauh kok, deketan bangunannya. Nah akhirnya kita kan jalan nih. Itu sekitar jam 4 lah, habis asar lah itu. Kita nyampe di villa itu, niatnya sekalian mau bersih-bersih kan. Karena Mami Pel juga sempet telepon, Brew tolong dong barang-barang yang masih bagus bawain, nanti tolong antar ke rumah gua kata dia. Oke siap nih, udahlah akhirnya sambil beres-beres. Lalu gue sempet ngeliat di luar itu tuh ada kakek-kakek lagi nyapu, pakai sapu lidi terus sama ada batangnya gitu kan, nyapu. Nah gua tuh inget kalau si kakek-kakek ini abah yang udah meninggal itu. Yang kemarin lo lihat? Yang kemarin gue lihat. Lagi nyapu. Dan gue doang mungkin yang ngeh ya. Karena yang lain tuh masih ketawa-ketawa. Cuman gue udah bilang, itu bapak-bapak yang kemarin bukan sih? Terus pas ngeliat, bukan, beda orang. Saking kita tuh pengen positive thinking ya. Iya. Bukan, beda orang. Oh ya udahlah, beda orang kali ya. Udahlah kita beres. Yang satu lagi penasaran temen gue. Gue penasaran, gue samperin ya. Akhirnya kita berempat lah nyamperin. Lo tau gak pas kita nyamperin ternyata udah tinggal sapunya doang, orangnya udah gak ada. Tapi beneran ada sapu ya di sini? Beneran ada sapunya. Jadi yang ngelihat waktu itu cuman gue, terus ada 2 teman lagi. Teman gue yang satu lagi nih gak ngeliat sebenarnya, cuman dengar cerita doang. Akhirnya dia yang paling penasaran karena dia nggak ngeliat kan. Disamperin lah, kita berempat akhirnya nyamperin. Ya itu, tinggal sapunya doang. Cuman kita masih berpositif thinking, mungkin emang warga sekitar. Iya. Yang tanpa kita tahu setiap sore mungkin emang bersih-bersih kan. Karena yang rumah satu lagi tuh udah dekat sama rumah warga. Jadi yaudahlah kita nggak usah ambil pusing lah. Akhirnya kita nginep lagi semalam lagi di rumah yang satu lagi. Nginep lagi, cuman ini nggak terlalu serem dibanding rumah yang pertama. Kalau yang rumah pertama kan tuh bener-bener kita dapat penampakan, lalu banyak barang-barang pecah. Cuman di rumah yang kedua ini itu kayak kita dibikin gak betah. Beda sama di rumah yang pertama. Rumah yang pertama walaupun seserem itu, kita masih berani untuk nginep. Di rumah yang kedua terlihat lebih baru semua furniturnya, lalu juga lebih nyaman. Tapi kita dibikin kayak udahlah lu jangan nginep lah intinya gitu. Dan kita nggak ada yang nginep di situ, semua pulang. Jam berapa lu pulang tuh? Jam 1:30. 1:30. Setelah masing-masing dari kita semua diganggu. Dan semua gangguannya beda-beda sih.
Kalau lu ngalamin apa? Kalau gua ngalamin nama gua dipanggil berkali-kali. Nama perempuan manggil berkali-kali. Lalu si boy itu berkali-kali dia kayak mau kesurupan lagi lah tuh anak. Berkali-kali, tapi akhirnya ya karena kita ngeliat si boy udah kayak mau kesurupan, ya itu yang memutuskan kita untuk udahlah balik lah. Nggak beres. Kayak gitu. Nah, ada satu teman gua yang dia ngelihat ada sosok perempuan di bagian, jadi di rumah itu ada bagian kolam. Kita nggak ada yang berani ke situ. Cuman dia yang berani. Dia datang ke bagian kolam, dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di atas pohon di belakang kolam itu. Gue nggak tahu ya di kamera dia ketangkap atau enggak, karena posisi dia lagi ngonten. Iya. Menurut pengakuan dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di atas pohon, kakinya tuh yang gini-gini. Dan dia belum cerita. Ceritanya tuh pas kita udah mau prepare balik. Akhirnya di rumah itu juga kita telepon lah Mami Ipel. Jadi posisi kita belum pulang, itu sekitar jam 11 malam lah. Oke. Kita telepon Mami Ipel dan gue ceritain semua tuh dari kejadian pertama sampai kejadian terakhir. Dan Mami Ipel sendiri bilang, di rumah gue memang banyak setan, kata dia. Jadi kalau lu mau ke situ ada setan ya pas, kata dia. Oh begitu ya. Lalu gue cerita juga, nih ini kita semua takut ngelihat foto yang kita, jadi gue kirim kan. Nih saya kirim ini fotonya. Pas dilihat, lah itu mah kan gue bilang di situ udah beranak pinak, bro. Yang lu foto itu anaknya bukan induknya. Terus gue mikir, seriusan? Dalam hati aja sih. Oh ya udahlah, mungkin apa gitu kan. Lalu Mami Pel bilang, emang gue tiap malam sebenarnya kasih makan tuh setan. Dulu waktu Mami Pel masih sering ke rumah itu, setiap malam sering dikasih makan. Kayak bakar dupa, kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya nggak ganggu kok, bro. Cuman kalau lu niat aneh, lu bakal ngalamin sama kayak maling beberapa waktu lalu, kata dia. Apa ada cerita apa tuh? Jadi ada, ya rumah yang pertama itu kan barang mewah semua ya. Bahkan ada satu kursi itu dari zamannya Soekarno, antik banget lah. Lalu ada maling datang. Ini sebelum gue cerita, jadi barang itu nggak pernah dimaling orang. Sampai akhirnya ada satu maling yang coba buat ngambil barang itu. Ya malingnya warga sekitar nih. Gue nggak tahu orang yang mana. Ada diambil satu set, itu ada 8 kursi diambil semua. Besokannya dibalikin lagi kursinya. Jadi udah dibawa, udah nyampe rumah sama maling ini, kursi tersebut. Ada orang gede tinggi ngetok pintu sambil teriak, balikin kursinya. Oke. Merinding gue. Dan ini pertama Mami Pel yang cerita. Besokannya, ini agak skip dulu ya. Besokannya gue coba tanya ke warga sekitar dan itu bener kejadian. Ada kejadian. Kejadian. Malingnya sampai sekarang masih ada. Terus kita, wah, sempat kepikiran mau ngetes. Kita bawa satu barang, apa bener diikutin. Cuman waktu itu Mami Pel bilang, lo jangan coba-coba ngetes ya. Gue bilang, kok Mami Pel tahu ya? Iya. Gue baru niat loh. Baru niat bahwa lo jangan coba-coba ngetes ya. Oh enggak kok, enggak, gue bilang. Terus kata Mami Pel, ya udah lo bawa barang-barang. Jadi di list barang-barang yang pengen dibawa. Ada salib, kalung salib rosario. Lalu ada barang-barang foto-foto. Bro tolong bawa ya. Oke, ini rosario yang dititip sama Mami. Karena dia bilang ini asli dari Israel. Jadi beliau bawa oleh-oleh dari Israel kemarin. Oke, kita dibawain. Sebelum lu keluar rumah, lu ngomong sendiri di dalam rumah itu, kalau ini gua yang suruh buat lu bawa barang supaya lu nggak diikutin. Terus? Akhirnya gue ikutin apa yang Mami Pel bilang. Salahnya gue harusnya nggak usah ngomong ya. Bawa aja barangnya, harusnya diem-diem. Cuman karena gue juga udah ke-trigger dan gue ngalamin sendiri, ya mau nggak mau lah gue ngomong. Akhirnya gue ngomong sendiri sampai teman gue, lu percaya gitu-gitu? Lah lu juga lihat, gue bilang. Iya bener. Gimana? Masalahnya gue yang bawa barangnya kan. Gue kasih dia nggak mau. Harus gue yang bawa. Jadi mau nggak mau gue ngomong sendiri akhirnya. Ini barang saya disuruh sama Mami Ipel yang punya rumah, jadi tolong jangan ikut. Gue ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah sih, sampai sekarang aman sih.
Aman. aman. Oke. Karena mungkin ya itu tadi gue ngomong minta izin kali ya. Iya, iya. Terus. Nah mungkin gue penasaran nanti kalau sama lu kesana kita bawa barang satu-satu tanpa kita ngomong kayak gitu. Masa gitu ya kan? Seru kali ya. Aduh. Iya, lihat nanti ya. Kalau emang udah keadaannya chaos ya sepertinya jangan sih. Jangan. Tapi gue penasaran nih, bangunan itu ada cerita juga gak? Dulunya pernah apa gitu, ada cerita apa gitu segala macam. Kalau cerita sebelumnya gue nggak sempet nanya ya sama Mami Ipel. Cuman yang jelas memang bangunan itu dipakai setiap Mami Ipel mau liburan lah. Setiap dia mau liburan pasti ke sana. Dan setiap datang ke situ dia selalu ngasih sesajen. Bukan sesajen, apa kayak dupa kayak gitu loh, bakar-bakarin dupa, harum-haruman gitu lah. Yang tadi ya makan itu ya. Iya, itu. Makan itu ya. Jadi mungkin penghuni tersebut senang lah sama wangi-wangian gitu. Gitu sih. Ini paling lengkapnya sama Mami Ipel sih ya. Iya. Tapi semoga Mami Ipel juga nanti coba Nurli ya, bantu hubungin, siapa tahu mau ya untuk kesini ya. Oke, tapi sebenarnya berapa lama rumah itu nggak ditinggalin sebenarnya? Pada saat lu ke situ deh. 10 tahunan kayaknya lebih deh kayaknya. 10 tahun lebih lah kayaknya. Oh iya, paham. Jadi memang cuman jadi kayak buat tempat liburan aja ya. Bener. Tapi 10 tahun itu nggak pernah ada yang menetap di situ. Nggak pernah menetap. 10 tahun. Tapi masih oke. Maksudnya nggak terlalu terbengkalai sebenarnya gitu. Terbengkalai sih kelihatannya. Terbengkalai. Bener-bener kayak nggak diurus sebenarnya. Penjaganya pun kan ngurus cuman bagian depan doang. Karena memang segitu luas ya. Segitu luas ya. Dan ya itu tadi yang gue bilang, ada satu boneka yang sepasang yang menurut gue serem. Boneka voodoo, dan Mami Ipel sendiri bilang dia beli langsung di Afrika. Iya, karena setahu gue voodoo itu Iya. untuk apa ya, alat santet ya. Iya, dia beli sepasang. Dan yang laki-laki selalu hilang. Untuk apa? Nggak tahu. Ya. Jadi dia beli sepasang, yang laki-laki itu selalu hilang. Ntar balik lagi sendiri kayak gitu. Dari zamannya rumah masih aktif. Dan pas kita datang emang ada sepasang. Bangun tidurnya besoknya udah nggak ada. Kita nggak tahu kemana. Tapi setahu lu emang rumah itu adalah rumah keluarga dari Mami Ipel. Maksudnya dulu tuh ditempatin sama keluarganya. Iya, Mami Ipel. ditempatin. Ya itu tadi ditempatin ya untuk liburan mungkin ya. Oh, gitu-gitu doang tuh. Iya, gitu-gitu doang. Oke, paham. Nah, lo sendiri ketika pulangnya itu tadi sih aman ya. Tapi ada gak yang seinget lu, ada kejadian gak setelah pulang dari sana? Kalau diganggu sampai disamperin yang sosok gede hitam itu sih enggak ya. Cuman kalau kayak pintu rumah kebuka sendiri, itu seminggu setelah balik tuh ada buka sendiri. Lalu pintu kamar gua ada ketok-ketokan tuh ada. Ada lah ya. Maksudnya cuman guanya yang nyikapinnya, mungkin angin kali ya. Iya. Angin kayak gitu. Ya siapa tahu ternyata tanpa gue liat kuntilanak lagi gini-gini. Janganlah. Nggak tahu. Cuman ya berpositif thinking lah kalau itu angin. Nah, gue penasaran nih sama si boy yang kesurupan. Itu dia ngelihat penampakan nggak di sana? Dia ngelihat penampakan sosok perempuan yang ada di foto. Perempuan itu ya? Iya. Dan itu kayaknya yang paling jahil ya? Kayaknya yang paling jahil. Soalnya Mami Pel juga konfirmasi bilang ya itu. Jadi si kuntilanak yang kita foto itu kan sudah beranak pinak. Memang kalau di manusia mungkin keluarga kali ya, klannya dia ya. Iya. Jadi sekeluarga inilah yang paling ngerasa kalau mereka yang paling kuat tinggal di situ. Kata Mami Ipel. Berarti masih menjadi misteri adalah rumah itu sebenarnya ada kisah apa ya? Iya. Di balik adanya sosok-sosok ini ya. Yang kejawab itu yang tadi ya, nggak tahu ya, itu pasti jin korin lah ya yang menyerupai abah dari si penunggunya ya. Tapi pernah dapat cerita gak, Bre, kalau di rumah itu udah dicoba nih sama Mami Ipel untuk dibersihkan gitu atau gimana? Beliau sih bilang emang gak usah dibersihin kata dia, biarin aja di situ. Kata beliau ngapain mau dibuang, orang emang tempatnya katanya, udah biarin aja.
Sesantai itu ya? Iya, santai itu. Emang orangnya asik banget sih. Iya, sesantai itu ternyata lo ya. Waduh. Bahkan lo tau nggak, kita mau minta izin, kita mau ngonten ya izin. Tanggapan beliau tuh, yaudah bentar, gue bakarin dupa dari sini biar pada muncul hantunya ya. Saking slownya Mami Ipel, udah bukan cuma ngizinin, bahkan kayak yaudah gue suruh muncul dah hantunya, gue bakarin dupa dari rumah kan. Asik sih emang. Pas kita kesana jangan minta bantuan itu ya. Minimal izin kan. Iya izin sih tapi nggak usah dibakar-bakar apalah. Oke. Tapi kalau dari warga sebenarnya ada cerita juga gak sih Bang? Kalau dari warga ya itu mereka tuh sering lewat ngelihat kayak ada banyak orang di dalam rumah. Padahal rumahnya kan udah terbengkalai. Dan mereka semua bilang rumah itu emang seserem itu sih. Angker banget rumah itu. Dan lu juga belum dalemin Belum. tetangga-tetangga di sana ya? Belum kan, nanti lu yang dalemin ke dalam. Oke. Nah, kayak yang di awal ya. Jadi coba ramein di kolom komentar supaya kita bisa berangkat ke sana lagi. Bro, tapi dari lo sendiri ya, apa yang membuat alasan apa yang membuat lo itu pengen ngajak kita itu ke sana? Dari 2 lokasi yang gua ajak lo ke lokasi kan, gue seneng ngeliat ekspresi lu sih. Nggak gitu. Iya, jadi Nggak gitu. kayak kalau ke Mama Ipel kayaknya lo harus cobain sih. Karena gue sendiri di situ ngerasain kan banyak banget ya. Yang foto penampakan lah, gue ngeliat hantu lah, banyak lah. Jadi lu sendiri harus nyobain. Iya. Sebenarnya Bang Brew ini masih banyak tempat yang mau ngajak kita tuh untuk sana. Tapi ini salah satunya lah ya. Salah satunya. Yang lo pengen duluin ya. Iya. Oke. Yaudah, Bram sekali lagi terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Mudah-mudahan ya kita bisa ke sana ya guys ya. Amin. Jangan lupa ramein juga kolom komentar sama channel YouTube-nya Bang Brew. Ya, karena baru banget dia viral pada saat kemana lo Brew? Ke Solo ya? Solo ya. Solo. Seru tuh ya. Wah seru. Di TikTok udah berapa tuh? 10 juta. 10 juta guys. Ya. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ada pesan ke pasukan Lentera Malam? Komen suruh secepatnya ke rumah Mami Ipel. Main boneka voodoo. Ini Pocong Bayu sama Rumah Bandung nih kayak begini nih. Aduh, oke. Oke, sekali lagi thank you Bang Brew. Siap, sama-sama. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Brew izin pamit. Bye.